Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Allah masih memberikan kenikmatan iman kepada kita. Allah berikan kita kenikmatan iman yang dipatrikan di dalam jiwa kita. Karena iman ini bukan perkara yang tetap. Dan salah satu sejarah besar yang mengawali kehidupan kita di muka bumi adalah sebuah sejarah tentang wujudnya sesosok makhluk yang pernah dicintai Allah, namun berending menjadi makhluk yang paling dibenci Allah. Makhluk itu tidak lain dan tidak bukan adalah syaitan. Bapak bisa lihat sendiri bagaimana begitu sayangnya Allah kepada syaitan. Manusia tidak ada yang mencicipi surga, dia sudah nyicipin surga duluan. Coba bayangin, artinya secara senioritas jauh lebih lama masuk surganya dibandingkan datuk eyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini kita akan coba kaji, belajar bagaimana tentang syaitan dan profilnya dari penggalan surat Al-A'raf ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami telah menciptakan kalian dan kami telah membentuk kalian. Diciptakan dan dibentuk menunjukkan manusia sebagai makhluk terbaik yang dimiliki Allah. Sebagaimana firman Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya rupa. Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami berkata, wahai malaikat, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan, Allah berikan kemuliaan pada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Maka dari semua malaikat itu bersujud kecuali iblis. Ini kalau Bapak mau cerdas, Allah menggambarkan kemuliaan iblis, setan, itu bahkan disejajarkan dengan kemuliaan para malaikat pada saat itu. Bayangin Pak. Makanya Allah bilang tadi, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Lah berarti kan iblis itu bagian dari makhluk yang dimuliakan semulia para malaikat pada saat itu. Dan itu tergambar dalam wujud Bani Israel. Di Quran banyak banget ayat-ayat tentang kemuliaan Bani Israel. Banyak Pak. Ya, Bapak bisa baca di Al-Baqarah, itu berhamburan ayat-ayat tentang kemuliaan Bani Israel. Tapi endingnya Allah azab mereka, Allah murkai mereka. Wa kunu qiradatan khasiin, dikutuk oleh Allah menjadi monyet-monyet yang terhina. Itu menunjukkan bahwa tidak ada jaminan itu stay di tempat. Manusia itu bisa berubah. Anda yang baik jangan sombong, karena Anda tidak pernah tahu masa depan Anda bagaimana. Dan Anda yang buruk jangan berputus asa. Anda punya masa lalu yang buruk, tapi Anda masih punya masa depan yang baik. Ya, nih teman-teman yang berbahagia, ya pelajarannya setan tadi kurang apa? Dimuliakan Allah sampai dimasukkan dalam kelompok para malaikat. Ya dia bukan malaikat jelas, tapi maksudnya dimasukkan dalam kelompok para malaikat, disejajarkan. Fasajadu illa iblis. Semua para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Para iblis itu atau si iblis itu
tidaklah menjadi orang yang bersujud. Jadi artinya di sini muncul keimanan yang hebat itu mulai berubah menjadi kedurhakaan yang nyata. Allah berfirman, ya, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Apa yang membuat kamu tidak mau bersujud wahai iblis? Padahal ini perintahku kepadamu. Jadi kata-kata ini udah nyata, Pak, bahwa memang iblis itu dulunya kalau diperintahkan Allah, apapun pasti nurut. Makanya tadi disejajarkan dengan para malaikat. Kalau kita ngelihat redaksinya kan nyata sekali. Sampai Allah bilang, iblis, kamu kenapa kok tumben-tumbennya nggak mau nurut? Ini perintahku loh. Berarti maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap Allah perintahkan, iblis itu biasanya selalu nurut. Biasanya selalu nurut. Ini ada apa? Insyaallah teman-teman yang berbahagia, jawabannya iblis di luar nalar. Dan ini nanti akan kita coba bedah penyebab orang masuk neraka. Qala ana khairum min, ya Allah, aku ini lebih baik dari dia. Aku ini lebih baik dari dia. Satu kata yang gak sampai 10 detik tapi menggoncang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi sebenarnya yang membuat orang masuk neraka itu cuma 3. Cuma 3 aja. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama akidah yang melenceng. Satu, keyakinannya udah gak benar. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad dipercayai, Lia Eden, Ahmad Mirza Ghulam, Ahmad Musodik, yang akidahnya melenceng. Itu sebab neraka yang pertama. Nyembahnya kepada Allah, tapi mintanya kepada dukun. Tapi ini bukan dukun, ini orang pintar. Lah Bapak tahu kenapa dukun dipanggil orang pintar? Itu karena yang datang bego-bego begitu. Ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, akidah yang melenceng. Yang kedua, syariat yang tidak dikerjakan. Akidahnya udah bagus, dia nggak bakal percaya sama dukun, nggak bakal percaya dengan tukang ramal, cuma percaya dengan Allah. Mantap. Tapi ternyata syariatnya tidak dikerjakan. Dia beriman tapi dia tidak mau pakai hijab. Dia beriman tapi dia tidak mau sholat. Dia beriman tapi dia tidak mau puasa dan tilawatil Quran. Nih, namanya iman tapi tidak menjalankan syariat. Banyak tipe begini, banyak. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pembelajaran untuk kita bertambah. Syariat yang buruk. Nah yang ketiga, akhlak yang busuk. Ada orang akidahnya bagus, ada orang syariatnya juga bagus, tapi ternyata akhlaknya yang buruk. Rajin sholat, mulutnya gampang melaknat, nggak bakal masuk surga. Rajin puasa, tapi suka ngegosipin tetangga.
nggak bakal masuk surga. Rajin haji, tapi orang miskin tetangganya dicueki, nggak bakal masuk surga. Ini bapak-bapak yang berbahagia, kalau kita pelajari ya, dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, jelas sekali. Apa yang membuat setan ini masuk neraka? Kalau dilihat dari akidahnya, akidah setan kuat, Pak. Bahkan ketika setan udah diusir, iya, setan diusir, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ya, Allah murka kan? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Turun setan dari surga, kau tidak bisa sombong di situ. Fakhruj innaka minas sabirin. Keluar kamu adalah orang-orang yang lemah. Ini lihat akidah setan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, panjangkan umurku sampai datang hari kiamat. Setan masih manggil Allah dengan panggilan Tuhan. Bahkan setan berdoa kepada Allah. Doa setan ini membuktikan betapa ia masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan hebatnya Allah pun mengakui dia sebagai hambanya. Dikabulkanlah doanya setan. Qala innaka minal mundarin. Baik setan, kalau begitu akan kuberiku umur panjang sampai datang hari kiamat. Ya, luar biasa. Setan masih beriman, akidahnya setan masih baik. Makanya kalau dibanding-banding, ada orang yang tidak percaya dengan Allah, menyembah kepada Tuhan selain Allah, saya bilang itu lebih setan. Setan aja masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, lihat teman-teman yang berbagi. Akhirnya apa yang terjadi? Akidah setan masih kuat, syariatnya masih bagus. Makanya kan tadi disuruh apapun nurut setan. Allah bilang tadi, qala ma mana'aka alla tasjud idza amartu. Kenapa kamu enggak mau sujud setan? Ini kan perintahku, perintahnya Allah. Sini muncul konsep syariat bahwa apapun yang diperintahkan Allah, suka tidak suka, paham tidak paham, kerjain. Nah, gitu aja. Itu syariat. Suruh sholat walaupun lagi sibuk kerja, nurut. Suruh sedekah, suruh zakat walaupun ekonomi lagi kurang baik, nurut. Itu syariat. Dan setan udah melakukan itu. Terus setan masuk neraka gara-gara apa? Ternyata gara-gara yang ketiga ini. Apa? Akhlak yang buruk. Lihat jawaban setan. Qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Sombong namanya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, setan menolak. Aba, setan menolak. Jadi teman-teman yang berbahagia, wa kana minal kafirin, maka setan pun akhirnya menjadi hamba yang kafir. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Ya, hati-hati dengan penyakit sombong. Sombongnya orang yang beriman, seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini,
bukan sombong harta, bukan sombong wanita, tetapi sombong ilmu, sombong ibadah. Nah ini yang gini nih yang semu Pak, hati-hati Pak. Kalau sombong duit masih gampang obatnya. Tapi kalau sombong ibadah, ya berarti dia udah selevel dengan setan tadi. Dan Bapak ketika sombong jangan berdalih, tapi kan betul kan? Contoh ya, misalnya saya orang kaya ketemu orang miskin, dasar orang miskin, nih kaya nih. Nanti kita nasihatin, jangan sombong, itu dosa. Dia bilang apa? Tapi kan kenyataannya begitu. Woi, setan juga sama Pak. Waktu ditanya kenapa kamu merasa lebih baik, kata setan juga sama. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Ya kan betul memang. Di mana salahnya? Emang setan dari api, kita dari tanah. Ya. Sini jamaah yang berbagi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kesombongan tidak akan hilang. Ya, kalau Bapak berdalih ini sombongnya sombong agama, sama aja tetap dosa di mata Allah. Hati-hati. Saya pernah diundang ceramah di anak-anak pang, lagi ceramah, ada anak perempuan, Masya Allah, tubuhnya itu 90% tato, mukanya tato semua. Ketika saya ceramahin itu, saya waktu melihat mereka itu, setan tuh Masya Allah ya, bisikin telinga, kamu lebih hebat dari mereka, kamu lebih dahsyat daripada mereka, kamu lebih ibadah, lebih berilmu daripada mereka. Pak itu langsung jawab, iya setan, betul, memang aku lebih berilmu dari mereka, aku lebih beribadah daripada mereka. Tapi ingat, ini masih klasmen sementara. Jangan sombong. Kita kan nggak tahu endingnya Pak, kayak mana nanti kita di akhirnya. Hari ini kita memang ahli ibadah, tapi kan gak ada jaminan kita bakal melaksanakan ibadah secara kontinu dan terus-menerus. Disitulah bapak-bapak yang dimuliakan Allah menjadi muhasabah. Setan sudah masuk surga, gara-gara sombong masuk neraka. Kayak mana dengan kita yang tidak pernah masuk surga, sombong pula, hidup lagi? Ya, hati-hati. Lanjut, Allah berfirman, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sudah, setan sudah diusir sama Allah dari surga. Sahabat-sahabatnya dia ngancam nih atas setan, ya Allah, kami akan kami akan mengganggu manusia dan mengalihkan mereka dari jalan yang lurus. Begitu kata setan. Dia ngancam, dan ancaman ini harus menjadi pelajaran buat kita. Ya, jangan mudah tertipu oleh tipu daya setan. Orang kalau udah tertipu dengan tipu daya setan, maka hancurlah hidupnya. Ya, baik. Kemudian berikutnya lagi teman-teman, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kami akan mendatangi
manusia di antara sekelilingnya, wa min khalfihim, di belakangnya, wa an aymanihim, di kanannya, wa an syama'ilihim, di sebelah kirinya. Apa pelajaran? Saya sering bilang, ketemu sama orang berdakwah, saya udah capek ngajakin orang sholat ke masjid, tidak ada yang mau sholat ke masjid. Capek udah, malas. Woi, orang dakwah kok baper tuh gimana? Coba lihat setan, pelajari setan. Dia mendatangi manusia dari arah depan, ditolak, dari arah belakang, ditolak, dari arah kanan, ditolak, dari arah kiri. Ini setan mau ngajak orang ke neraka aja serius loh. Kok Anda mau ngajak orang ke surga kok baper gimana? Ya, lihat bagaimana setan tanpa putus asa menggoda manusia. Ya, nah, teman-teman yang berbahagia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, ya Allah, tidak akan menemukan di antara mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan. Kemudian jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, qala khruj minna madhuman madhkura. Ya Allah, ketika diancam begitu, Allah tidak maulah. Kata Allah, ya udah, kamu keluar aja udah dalam kondisi terhina. Lama tabi'aka minhum lamla'anna jahannama minkum ajma'in. Adapun orang yang kamu goda dan mereka mau tergoda, ya udah, urusan kamu. Kumasukkan kamu dan mereka ke dalam api neraka. Insyaallah. Nih, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi satu pelajaran teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebuah hikmah, jangan sombong. Ana khairu minhum, aku lebih baik darinya. Sekarang bahasanya, aku lebih sunnah dari mereka. Yang lain sesat, yang lain di neraka, aku lebih sunnah. Aku lebih sunnah. Ini ucapan apa ini? Aku lebih sunnah. Kan mirip kayak setan tadi, ya. Aku lebih baik daripada Anda. Baik, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jaga hati. Jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada orang lain, dan kesombongan itulah yang akhirnya menjadi biang kerok dari semua kehancuran. Bayangkan kalau setan gak sombong, setan mau pakai otak dikit aja, disuruh sujud dengan Nabi Adam, apa sih susahnya? Sujud selesai. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Maka setan tetap ada di surga, Adam juga ada di surga, dan otomatis kita semua ada di surga. Ini kalau kita pakai logika. Tapi kenapa setan sedemikian rasa sombong yang ada di dalam hatinya, mengalahkan kebesaran Allah yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab.